Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin pernah kita rasakan, yaitu perasaan tidak berharga. Ya, itu adalah topik yang cukup dalam, tapi saya ingin berbicara seperti kita sedang berbincang dengan sahabat. Jadi, kadang-kadang dalam hidup, kita merasa tidak berharga, mungkin karena kegagalan, komentar negatif, atau perasaan-perasaan yang rumit yang sulit kita pahami. Ini adalah hal yang normal, dan kita semua mengalaminya. Pertanyaannya, mengapa kita sering merasa seperti ini? Mari kita bahas secara rinci tentang mengapa kita sering merasa tidak berharga. Yang pertama adalah kegagalan. Salah satu alasan utama adalah kegagalan. Ketika kita mencoba sesuatu dan gagal, itu dapat merusak rasa percaya diri kita. Kegagalan dapat membuat kita meragukan kemampuan dan nilai diri sendiri, sehingga muncul perasaan tidak berharga. Yang kedua ialah komentar negatif. Komentar negatif dari orang lain, terutama jika datang dari orang-orang yang kita hargai, bisa sangat mempengaruhi perasaan kita tentang diri sendiri. Komentar seperti itu bisa merusak harga diri dan mengundang perasaan tidak berharga. Selanjutnya yang ketiga adalah perbandingan sosial. Media sosial dan lingkungan sekitar sering mendorong kita untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita melihat kesuksesan atau kebahagiaan orang lain, kita mungkin merasa bahwa hidup kita tidak sebaik milik mereka, yang kemudian memicu perasaan tidak berharga. Selanjutnya yang keempat ialah perasaan rumit. Terkadang, perasaan-perasaan yang rumit, seperti cemas, depresi, atau rasa bersalah, dapat menyebabkan kita merasa tidak berharga. Perasaan ini bisa datang tanpa alasan yang jelas, membuat kita merasa terisolasi dan rendah diri. Dan yang kelima adalah trauma dan pengalaman masa lalu. Pengalaman traumatis atau negatif di masa lalu dapat meninggalkan bekas yang dalam. Mungkin kita pernah mengalami penolakan, penghinaan, atau pengabaian, yang bisa membuat kita merasa tidak berharga dalam jangka panjang. Dan yang terakhir adalah perasaan yang tidak dikelola. Beberapa orang memiliki kesulitan mengelola perasaan mereka. Mereka mungkin menekan emosi negatif atau tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi perasaan tersebut, yang kemudian menyebabkan perasaan tidak berharga. Penting untuk diingat bahwa perasaan tidak berharga adalah hal yang umum dan manusiawi. Semua orang mengalami hal ini dalam berbagai tingkat dan momen dalam hidup mereka. Penting juga untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau seorang profesional jika perasaan ini terasa berat dan berkepanjangan, karena mereka dapat membantu kita mengatasi dan meresapi perasaan ini dengan lebih baik. Perbandingan sosial adalah fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat modern, terutama dengan berkembangnya media sosial. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa banyak orang merasa tidak berharga. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perbandingan sosial. Yang pertama adalah media sosial sebagai pemicu. Media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter menjadi platform yang memperkuat perbandingan sosial. Ketika kita melihat postingan orang lain yang tampak bahagia, sukses, atau sempurna, kita cenderung membandingkannya dengan kehidupan kita sendiri. Yang kedua adalah tampilan hidup yang tertata baik. Yang perlu diingat adalah bahwa media sosial seringkali hanya memperlihatkan sisi terbaik dari kehidupan orang lain. Orang cenderung memposting momen-momen bahagia, prestasi, dan momen positif lainnya, sementara menyembunyikan permasalahan dan kelemahan mereka. Ini menciptakan kesan bahwa kehidupan mereka sempurna, sementara kehidupan kita penuh dengan ketidaksempurnaan. Yang ketiga adalah filter dan editan foto. Orang sering menggunakan filter dan editan foto untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik di media sosial. Hal ini dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis tentang penampilan fisik dan gaya hidup yang sebenarnya. Yang keempat adalah kesalahpahaman tentang sukses. Melalui media sosial, kita mungkin melihat orang lain meraih kesuksesan dengan cepat,
seperti mendapatkan pekerjaan impian, berlibur mewah, atau memiliki hubungan yang sempurna. Ini bisa membuat kita merasa tidak seberuntung atau gagal dalam perbandingan. Yang kelima adalah mengabaikan masalah pribadi. Kita seringkali tidak melihat masalah dan kesulitan pribadi yang dialami oleh orang lain. Orang mungkin menghadapi stres, perasaan cemas, konflik dalam hubungan, atau masalah keuangan, tetapi ini tidak selalu tercermin dalam postingan mereka. Dan yang keenam adalah dampak terhadap kesehatan mental. Terlalu sering terlibat dalam perbandingan sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Ini bisa meningkatkan perasaan tidak berharga, cemas, dan depresi. Mengenali bahwa media sosial seringkali hanya pameran kehidupan orang lain dapat membantu mengurangi dampak negatif ini. Dan yang terakhir adalah solusi, kesadaran dan keseimbangan. Untuk mengatasi perbandingan sosial, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang efek negatifnya dan berusaha menciptakan keseimbangan dalam penggunaan media sosial, fokus pada pengembangan diri, merayakan prestasi sendiri, dan meresapi momen-momen kebahagiaan dalam kehidupan pribadi kita, adalah langkah-langkah penting untuk merasa lebih berharga tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Ketika perasaan tidak berharga muncul, berbicara dengan diri sendiri adalah salah satu cara yang efektif untuk mengatasi dan mengubah pandangan tentang diri sendiri. Berikut adalah beberapa poin penting terkait berbicara dengan diri sendiri. Yang pertama adalah pengenalan diri. Pertama-tama, kita perlu mengakui dan mengidentifikasi perasaan-perasaan tidak berharga yang muncul. Ini adalah langkah awal dalam mengatasi masalah ini. Ketika kita mengenali perasaan ini, kita dapat lebih baik mengatasi mereka. Yang kedua adalah penggunaan bahasa positif. Saat berbicara dengan diri sendiri, penting untuk menggunakan bahasa yang positif. Alihkan perhatian dari pemikiran negatif dan berfokus pada aspek positif tentang diri kita. Kata-kata seperti, "Saya berharga", "Saya unik", dan "Saya memiliki nilai" dapat membantu membangun harga diri yang positif. Yang ketiga adalah mengakui kelemahan. Seiring dengan mengakui kebaikan kita, kita juga harus mengakui kelemahan kita. Ini adalah bagian alami dari menjadi manusia. Tidak ada yang sempurna, dan mengatasi kelemahan adalah bagian dari pertumbuhan pribadi. Yang keempat adalah mengingat prestasi. Ingatkan diri kita sendiri tentang prestasi dan pencapaian kita di masa lalu. Ini bisa membantu memperkuat keyakinan bahwa kita memiliki nilai dan kemampuan yang sebenarnya. Terkadang, kita melupakan pencapaian saat kita terlalu fokus pada ketidaksempurnaan. Yang kelima adalah latihan pemikiran positif. Lakukan latihan pemikiran positif secara teratur. Ini bisa berupa membuat daftar hal-hal yang kita sukai tentang diri kita, atau merenungkan momen-momen kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup kita. Hal ini membantu melawan pemikiran negatif. Dan yang keenam adalah pencarian dukungan. Berbicara dengan sahabat atau seorang profesional kesehatan mental juga bisa sangat membantu. Mereka dapat memberikan perspektif objektif dan dukungan yang kita butuhkan untuk mengatasi perasaan tidak berharga. Dan yang terakhir adalah kesabaran dan praktik teratur. Merubah pandangan tentang diri sendiri dan membangun harga diri yang positif adalah proses yang memerlukan waktu. Penting untuk bersabar dan melanjutkan praktik ini secara teratur. Dengan berbicara dengan diri sendiri secara positif dan penuh pengertian, kita dapat menggantikan pemikiran negatif dengan pandangan yang lebih seimbang dan menghargai diri sendiri sebagai individu yang berharga dalam keunikan kita. Ini adalah langkah penting dalam menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan sehat secara mental. Proses penerimaan diri adalah perjalanan panjang yang melibatkan pengenalan, pemahaman, dan penerimaan terhadap diri kita sendiri. Ini adalah langkah penting untuk merasa bahagia dan membangun harga diri yang positif. Berikut adalah langkah-langkah rinci dalam menyusuri jalan menuju penerimaan diri. Yang pertama adalah pengenalan diri. Langkah pertama adalah mengenal diri kita dengan baik.
Ini mencakup pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, minat, dan impian kita. Mengambil waktu untuk merenung dan menulis tentang diri kita bisa membantu dalam proses ini. Yang kedua adalah menerima ketidaksempurnaan. Penting untuk mengakui bahwa kita semua memiliki ketidaksempurnaan dan kelemahan. Ini adalah bagian alami dari manusia. Penerimaan terhadap ketidaksempurnaan ini adalah langkah penting dalam merasa berharga. Yang ketiga adalah mengubah pikiran negatif. Selama perjalanan menuju penerimaan diri, kita mungkin dihantui oleh pemikiran negatif tentang diri sendiri. Cobalah untuk mengidentifikasi pemikiran ini dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih positif. Misalnya, jika kita merasa tidak berharga, ubahlah pemikiran itu menjadi, saya memiliki nilai dan kemampuan yang berharga. Yang keempat adalah menerima perubahan. Kehidupan terus berubah, dan kita juga akan mengalami perubahan dalam diri kita seiring waktu. Penerimaan terhadap perubahan ini, baik fisik maupun emosional, adalah bagian penting dari penerimaan diri. Yang kelima adalah fokus pada kebahagiaan. Cobalah untuk fokus pada hal-hal yang membuat kita bahagia. Ini bisa berarti mengejar hobi, menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, atau mengejar impian dan tujuan kita. Kebahagiaan adalah bagian penting dari merasa berharga. Yang keenam adalah praktik self-care. Jangan lupakan pentingnya self-care. Ini termasuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita, merawat diri kita dengan baik, dan memberi diri kita waktu untuk merenung dan meresapi momen-momen positif. Yang ketujuh adalah berbicara dengan profesional. Jika perasaan tidak berharga terasa sangat kuat dan mengganggu kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional kesehatan mental. Mereka dapat membantu kita menjalani perjalanan penerimaan diri dengan lebih baik. Dan yang kedelapan adalah dukungan sosial. Teman, keluarga, dan orang yang peduli bisa menjadi sumber dukungan yang berharga selama perjalanan ini. Berbicaralah dengan mereka tentang perasaan kita dan minta dukungan mereka. Dan yang terakhir adalah kesabaran dan konsistensi. Terakhir, ingatlah bahwa proses penerimaan diri adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran dan konsistensi. Ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi dengan waktu dan usaha, kita dapat merasa lebih berharga dan menerima diri kita dengan baik. Menyusuri jalan menuju penerimaan diri adalah tugas yang tidak selalu mudah, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan mental dan emosional kita. Hal ini memungkinkan kita untuk hidup dengan lebih bahagia, lebih positif, dan lebih tenang dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Jadi, sahabat, pesan yang ingin saya sampaikan adalah, kamu berharga, kamu penting, dan kamu tidak sendirian dalam perasaan ini. Kita semua mengalami hal ini. Mari kita saling mendukung dan menjalani perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan ragu untuk berbicara tentang perasaan ini dengan sahabat atau ahli kesehatan mental jika kamu merasa perlu. Saya harap video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, sahabat. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kami. Tetap berharga, dan sampai jumpa.